indahnya ketidaksempurnaan. Ini memang satu tema yang sangat menarik, karena seperti yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, bahwa kita sering berharap segala sesuatu itu sempurna, indah. Padahal kita dari kecil sudah mengetahui bahwa ada pepatah yang selalu diulang setiap kali membaca kata pengantar buku dan lain sebagainya. Kalau dulu saya kan masih banyak membaca buku yang langsung ya, bukan e-book seperti hari ini. Itu biasanya kalau di kata pengantar selalu tertulis tiada gading yang tak retak. Nah, jadi selalu dikatakan gitu. Karena itu jika buku ini ada kekurangan dan lain sebagainya, mohon dimaklumi. Jadi selalu disebutkan tidak ada gading yang tidak retak. Kenapa demikian? Karena gading itu dianggap mulus sekali. Gading dianggap tidak ada cacatnya sama sekali. Tapi nanti kalau kita lihat secara halus, ya akan kelihatan ada retak-retak yang sangat kecil, yang mungkin kadang malah tidak tampak secara fisik, harus dilihat dengan kaca pembesar dan lain sebagainya. Nah, jadi sebetulnya kita sudah selalu diingatkan akan ketidaksempurnaan tadi. Hanya saja kita kadang melihat kalau orang lain tidak sempurna itu biasa. Tapi kalau diri sendiri yang dikatakan tidak sempurna, nah ini jadi masalah. Ini tadi mungkin seperti yang Saudara Yogi sampaikan, kadang-kadang dalam rumah tangga kok bisa jadi ada perpisahan, kenapa? Nah itu dimulai kadang dengan hal-hal yang baik sekali. Misalnya dalam satu ketika ada ulang tahun pernikahan. Jadi mungkin ulang tahun pernikahan ke-10 atau ke-15, kemudian suami istri itu berhadapan. Dan kemudian salah satu menyampaikan, kita ini sudah 15 tahun menikah, kira-kira kekurangan apa ya yang mungkin saya pernah lakukan, baik dengan perilaku badan maupun ucapan atau yang lain, tolong disampaikan. Karena ini nanti kesempatan saya untuk memperbaiki diri. Nah, itu diawali dengan begitu. Kemudian pasangan hidupnya menyampaikan, sebetulnya sudah lama saya mau mengatakan ini, tapi karena saya ya sungkan, jadi saya tidak mau ngomong bahwa kamu itu kalau ngomong bisa nggak usah keras-keras. Kita kan ngomong duduknya jaraknya dekat seperti ini. Kamu kalau ngomong kok seperti di lapangan bola, teriak-teriak, kuping saya ini terlalu sensitif. Cuma saya kalau mau ngomong begitu kan ya nggak enak. Itu bahasanya sudah sederhana sekali, enak sekali. Tapi begitu pasangannya mendengar itu, langsung dia protes. Loh, apa kamu tidak tahu bahwa saya ini memang dari dulu, dari muda, saya ini kalau ngomong memang kenceng, karena di kebiasaan di keluarga saya, kalau ngomong pelan-pelan dianggap tidak percaya pada diri sendiri, justru kita dididik untuk keras, dan lain sebagainya, malah keras sekali, terjadi percekcokan, sampai akhirnya malah, ya sudahlah kita pisah saja, ternyata kamu ini sekian puluh tahun kumpul sama saya, ternyata nggak tahan loh dengan suara saya, ya sudah selesai. Loh, jadi tadi ulang tahun pernikahan yang demikian baik, demikian damai, kemudian dia sendiri yang membuka, kalau ada kekurangan tolong dikritik ya, sudah dikritik juga baik-baik, tapi ternyata dia tidak siap menerima kenyataan. Dan akhirnya dia malah marah-marah. Coba saudara, ini orang melihat ketidaksempurnaan, tetapi tidak bisa menerima kenyataan. Nah, tema kita sekarang, indahnya ketidaksempurnaan. Artinya, kita harus bisa melihat keindahan, hikmah, ataupun nilai lebih dari ketidaksempurnaan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita berbicara kehidupan biku yang rambutnya digundul, itu kan bagi orang-orang tertentu, rambut gundul itu agak susah loh. Kalau bukan biku ya, maksud saya, jadi perumah tangga, begitu kadang-kadang agak susah. Bahkan rambut rontok tipis saja sudah gelisah. Nah, sehingga orang kadang
Membuli biku kan dengan gundul, botak, apa dan lain sebagainya. Orang menganggap gundul itu adalah kekurangan. Padahal bagi saya, minimal bagi saya kalau saya merasakan bahwa kegundulan ini, kebotakan ini adalah bagian dari keindahan. Kenapa? Karena saya melihat nilai-nilai lebih dari gundul yang saya miliki. Tanpa rambut ini ada nilai lebih, yaitu saya tidak perlu bersisir, saya tidak perlu bercermin, sehingga saya merasa hidup saya menjadi lebih praktis. Saya mau pergi kemana-mana, misalnya naik mobil, aduh di dalam mobil kok panas sekali, gerah ya, saya buka jendela, saya duduk di pinggir jendela dengan jendela dibuka dan mobil kencang, rambut saya biasa-biasa saja. Dan ini menjadi nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang yang rambutnya panjang dan lain sebagainya. Wah, kena angin sudah nyisir-nyisir dan luar biasa. Nah inilah, saya melihat itu ada keindahan di balik ketidaksempurnaan. Kalau orang lain menganggap ketidaksempurnaan, bagi saya tidak. Nah ini kemudian kita lalu melihat sekarang. Apa yang dianggap tidak sempurna bagi seseorang, ternyata bisa sebaliknya bagi orang lain. Duh, dari mana ini? Dari mana terjadi perbedaan? Oh, kalau orang biasa, orang yang tinggal di rumah tangga, rambutnya tipis, rambutnya rontok, kemudian dia mikir, aduh, aku nanti jelek lah, apalah. Jadi dia melihat itu sebagai ketidaksempurnaan. Keinginan dia yang menjebak dia. Bahwa saya ingin rambut saya selalu panjang. Saya ingin rambut saya selalu tebal. Keinginan dia yang menjebak sehingga ketika rambutnya menipis, rambutnya rontok, dia mulai stres. Sebaliknya kalau menjadi biku, saya lalu melihat, loh, justru yang rambut tidak panjang atau dipotong atau dibotangin seperti ini, bagi saya ini menjadi satu kemudahan. Nah ini karena saya merasa keinginan saya menjadi tidak terlalu banyak dengan urusan rambut ini. Nah sekarang saudara, kalau begitu, kalau kita tadi menyoroti misalnya dari pandemi dan lain sebagainya nih, bagaimana? Nih ini nanti kita lalu lihat, ada orang-orang tertentu dengan pandemi ini justru mengalami keberhasilan, kesuksesan. Loh, misalnya apa ini? Misalnya adalah orang yang menjual obat-obatan atau vaksin atau apa. Wah, dia atau malah pabrik vaksin misalnya atau pabrik alat-alat kesehatan misalnya. Ini menjadi dia lebih banyak memproduksi sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tapi di sisi yang lain, pandemi ini menjadi masalah. Membuat, aduh, saya ini jadi sekarang nggak bisa kumpul-kumpul ya. Sekarang kalau tadi kan di Indonesian Buddhist Community, biasanya kalau puja bakti banyak orang. Tapi sekarang ya di tempat puja bakti orangnya terbatas. Semua melakukan puja bakti di rumah masing-masing. Dan kita sekarang bukan hanya Indonesia Buddhist Community, bukan hanya Singapura saja, tapi sekarang kita bisa mendunia. Bukan hanya Singapura, tapi bisa di Indonesia, bahkan juga di negara-negara lain selain Indonesia. Nah ini kan justru kita lalu melihat, loh, ini pandemi ini membuat Indonesian Buddhist Community Singapura ini menjadi tempat puja baktinya mendunia, mengglobal. Nah ini menjadi satu keindahan. Keindahan ketika kita melihat pandemi ini bukan sebagai musuh, tetapi justru kita menyikapi sebagai satu bentuk ada hikmahnya dalam setiap kesulitan. Nah, saudara-saudara, kemudian kita tarik ke diri kita sekarang masing-masing. Tentu diri kita sekarang punya kekurangan masing-masing. Ada beberapa orang mengatakan, "Duh, Bante, rambutnya kok putih semua?" Oh iya, orang lain menunggu rambut putih sampai usia yang lebih tinggi dari saya. Saya sekarang bisa rambutnya putih lebih awal, berarti saya
hemat waktu daripada orang lain yang tadi nunggu waktu lebih lama untuk rambut putih. Nah, dengan seperti itu membuat saya merasa nyaman dengan rambut yang putih ini. Kemudian ada orang mengatakan, aduh, aku kalau naik tangga kok susah ya, berat. Nah, kan kalau Anda pernah pergi ke Wihara Bodhigiri, di situ ada tangga langit yang jumlahnya cukup banyak, itu puluhan. Nah, kemudian orang mengatakan, aduh, aku kok berat sekali ya naiknya. Langsung saya jawab, loh, justru kamu dengan jalan pelan-pelan, kamu bisa menikmati udara di Wihara Bodhigiri. Justru kamu dengan jalan pelan-pelan, maka kamu akan lebih hati-hati, tidak gampang jatuh, dan lain sebagainya. Justru karena kamu jalan pelan-pelan, kamu lebih mudah mengembangkan kesadaran, sehingga kamu tinggal melangkah saja, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sehingga ketika kamu tidak bisa jalan lebih cepat, kamu tetap menikmati keterlambatanmu atau kelambatanmu berjalan ini, dan itu menjadi keindahan di dalam kehidupan yang dikatakan tadi, indahnya ketidaksempurnaan. Ketika badan menjadi lemah, tapi tetap merasa indah, karena kita menjadi punya kesempatan untuk berlatih meditasi dengan baik. Tapi aku sekarang juga telinganya menjadi tuli. Sudah umurnya bertambah, sekarang pendengaranku berkurang. Loh, itu bagus. Karena ketika umurmu bertambah, pasangan hidupmu juga mulai rewel, kamu tidak terlalu jelas mendengar dia ngomong apa. Dan itu membuat kamu nyaman. Coba kalau kamu dulu setajam waktu kamu masih muda, wah, kamu kena pasangan hidupmu yang rewel, langsung telinga tegak. Tapi sekarang, oh iya, ngomong apa kamu? Aku nggak begitu denger. Nah kan jadi nyaman. Ini indahnya ketidaksempurnaan. Kemudian ada orang juga mengatakan, ketika ulang tahun yang ke-50 pernikahan, dia mengatakan, menurut kamu, nah ini biasanya perempuan itu waktu itu yang bertanya adalah yang wanita, dia mengatakan, menurut kamu dengan ulang tahun yang ke-50 perkawinan kita ini, apakah aku masih cantik? Wanita itu paling suka tanya ini, saya sampai heran juga, mesti tanya, apakah aku masih cantik? Langsung suaminya menjawab, menurut aku, kamu masih cantik. Lu kok bisa? Karena aku sudah agak katarak. Aku sudah nggak begitu lihat jelas. Itu indahnya ketidaksempurnaan. Karena aku katarak, maka aku melihat kamu indah. Nah, dengan cara seperti ini sebetulnya kita lalu melihat bahwa telinga tidak mendengar, atau tubuh menjadi lemah, ataupun mata menjadi kurang tajam, atau rambut menjadi putih, atau pandemi, atau yang lain-lain, sebetulnya itu semua netral. Tidak ada nilai kurang, tidak ada nilai lebih, tidak ada sempurna dan tidak ada ketidaksempurnaan pada semua itu. Tetapi kita menempelkan nilai tidak sempurna ketika kita punya keinginan terhadap hal-hal yang sebetulnya netral tadi. Kita menganggap tidak sempurna karena keinginan kita tidak tercapai. Saya ingin telinga saya tajam, bisa masih mendengar, dan dengan frekuensi yang rendah pun saya bisa mendengar. Kenyataan seumur makin bertambah, frekuensi rendah semakin lepas, tidak terdengar. Nah, kita menganggap itu tidak sempurna. Kemudian saya ingin mata tetap tajam, seperti waktu dulu masih muda, tapi umur bertambah, kekuatan mata ini menjadi lemah. Nah, kemudian kita masih ingin matanya seperti dulu. Karena sudah menjadi lemah, kita menganggap itu tidak sempurna. Saya ingin rambut saya hitam terus seperti waktu masih remaja. Tetapi kenyataan tidak bisa. Lalu saya menganggap itu menjadi tidak sempurna. Padahal semua itu netral. Nah, jadi saudara-saudara,
sekarang kita harus memahami bahwa yang membuat tidak sempurna adalah keinginan kita sendiri. Yang membuat tidak sempurna adalah pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, yang membuat indah juga harus dari pikiran kita sendiri. Tidak mungkin yang membuat tidak sempurna itu diri kita, yang suruh ngomong indah adalah orang lain. Misalnya tadi, loh, rambutmu kok sudah putih? Iya, ini aku mainnya hitam seperti waktu remaja. Kemudian orang lain mengatakan, ya anggap aja hitam. Ya nggak bisa, ini sudah putih, ya bagaimana dianggap hitam. Nah akhirnya karena orang lain yang memberi masukan, kita biasanya memproteksi diri, kita menolak, kita tidak mau. Karena kita yang menganggap rambut putih tidak sempurna. Nah sekarang kita ubah, yang mengubah adalah cara berpikir kita, yaitu rambut putih itu adalah keindahan. Bahwa orang lain rambut putihnya nunggu lebih tua, saya menjadi lebih cepat. Dan ada satu kata-kata juga yang umum sekali di masyarakat di Indonesia, dikatakan orang yang rambutnya putih itu berarti sudah meninggalkan dunia hitam untuk masuk ke dunia putih, menjadi orang yang menjadi lebih baik. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, indahnya ketidaksempurnaan itu sebetulnya kita melihat dari telapak tangan ini dari sisi yang berbeda. Jadi saudara, kita sekarang belajar melihat telapak tangan kita ini kan ada dua warna. Ada satu warna gelap, ada satu yang warna terang. Ketika Anda melihat di dunia ini ada warna terang, Anda ingatlah ada kegelapan di baliknya. Sebaliknya, ketika Anda melihat ada kegelapan, maka ingatlah sebaliknya ada yang terang. Apa ini maksudnya? Ketika kita hidup di dalam kebahagiaan, kita bahagia, usahanya lancar, rumah tangganya harmonis, dan lain sebagainya, ingat, sebetulnya kita masih ada kekurangan. Buktinya apa? Nah, saudara-saudara, ada satu orang ataupun satu keluarga yang rumah tangganya harmonis. Pasangan hidupnya damai, anak-anaknya baik-baik, ini keluarganya harmonis. Katakanlah ini keluarga si A. Dalam proses perjalanan hidup keluarga A yang harmonis dan bahagia ini, satu ketika mereka mengatakan, sebetulnya dalam hidup ini, yang enak adalah keluarga B. Kita keluarga A ini memang harmonis. Ya, anak-anak baik. Tapi keluarga B ini lebih baik lagi. Kenapa? Dia kaya. Jadi, dia bisa tiap hari makannya enak-enak, bisa membelikan untuk keluarganya yang bagus-bagus, ada masa-masa liburan dia ke luar negeri, jalan-jalan, bisa membeli barang-barang yang bagus, sedangkan kita ya, karena keterbatasan ekonomi, kita ya semampu kita beginilah, makan ya secukupnya, kita ke luar negeri ya beberapa tahun sekali, dan lain sebagainya. Nah, jadi si B ini kita anggap kaya. Kenapa? Karena dari keluarga si A, uang tidak dimiliki, dan si B punya uang. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih dekat dengan keluarga si B ini protes juga dengan si C, keluarga C. Si B mengatakan, memang keluarga kita ini kaya, apa saja kita bisa dapatkan, apa saja kita bisa peroleh, tapi kita ini sering sakit. Kita ke luar negeri itu karena kita sering berobat. Orang menganggap kita jalan-jalan ke luar negeri, tapi padahal kita berobat. Memang kita punya uang untuk berobat, tapi kita sakit-sakitan. Kita secara umum ya, kan rumah sakit sekarang kan bagus-bagus nih, kalau kita ya lihat ya rumah sakit di mana-mana, hampir di banyak tempat rumah sakit kan indah-indah, bagus-bagus kayak hotel-hotel. Tapi coba kalau kita berkunjung ke situ, kemudian kita ditanya,
mau nggak tinggal sini? Ya kita pasti nggak mau. Berapa kali saya kalau membacakan parita untuk orang sakit ke rumah sakit yang bagus juga ditanya gitu. Kan saya sudah ngomong, rumah sakitnya kok bagus sekali. Enak ya tinggal di sini ya, rumah sakitnya bagus. Berarti mau tinggal sini. Oh ya enggak. Nah, kenapa? Karena rumah sakit bagus adalah tempatnya orang sakit. Nah, demikian pula dengan si B ini. Dia mengatakan kita kaya, tapi ini kita hidupnya dari A ke rumah sakit B, ke rumah sakit C, terus begitu saja. Saya lebih senang keluarga C. C itu sehat. Duit tidak banyak, C sehat. Jadi, saya lebih senang kalau seperti keluarga C. Nah, jadi Anda lihat ini mulai muter sekarang, mulai bergeser. Jadi karena si B ini cuma punya duit, yang tadi diirikan oleh si A, maka dia menganggap dia lebih iri dengan si C, yang walaupun tidak punya duit, tapi rumah tangganya sehat-sehat. Tidak seperti mereka yang sakit-sakitan. Tapi ketika kita lihat lebih dekat lagi, si C ini ternyata iri dengan si A. Memang keluarga saya, si C mengatakan begitu, keluarga saya ini memang sehat. Tapi karena sehat, kita banyak bertempur dalam keluarga. Karena kelebihan energi, suka maki-maki, dan lain sebagainya. Tidak kayak keluarga si A ini loh. Keluarga si A ini harmonis. Aduh, suami istri jalan kemana-mana, selalu nggak ada perdebatan, tidak ada argumentasi, tidak ada suara yang keras, anak-anaknya juga baik-baik semua. Coba kita lalu lihat A, B, C ini. Si A iri dengan kekayaannya si B. Si B iri dengan kesehatannya si C. Tapi si C iri dengan keharmonisan rumah tangganya si A. Artinya apa, saudara? Apa yang kita menganggap tidak sempurna itu hanya karena kita merasa tidak cukup keinginan kita terpuaskan. Kalau begitu, kuncinya untuk melihat keindahan atas ketidaksempurnaan yang kita anggap sendiri itu tadi adalah di diri kita sendiri. Jadi di sini si A ini yang keluarganya sudah harmonis tapi tidak punya uang, dia akan menganggap indah adalah ketika dia mensyukuri apa yang dia miliki dan tidak menyesali apa yang dia belum miliki. Mensyukuri apa yang dia sudah miliki, tapi tidak menyesali apa yang belum dia miliki. Artinya, mungkin yang belum dia miliki itu, kalau dia perjuangkan, di masa depan satu ketika mungkin akan dimiliki. Tapi kalaupun tidak dimiliki, toh sekarang dia masih memiliki sesuatu. Jadi si A ini bersyukurlah bahwa rumah tangganya dia harmonis. Dia memang belum memiliki kekayaan, tapi sekarang dia harus bersyukur dulu, kemudian dia berjuang, berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Tapi kalau seandainya tidak mendapatkan yang lebih pun, dia sudah memiliki rumah tangga yang bahagia, harmonis. Si B, si B ini sudah memiliki materi. Karena itu dia harus bersyukur, dia karma baiknya mendukung untuk memiliki materi yang cukup. Masalah dia pergi ke luar negeri untuk berobat, itu adalah upaya untuk mendapatkan kesehatan. Jika masih belum dimiliki kesehatannya, tidak masalah, dia bisa usaha terus. Tapi tidak usah mengisi hidupnya ini dengan kekecewaan. Duh, aku kok nggak sehat-sehat ya. Karena dengan dia mengisi hidupnya dengan kekecewaan, dengan keluh kesah, maka badannya sakit, batinnya pun ikut sakit. Tapi ketika dia bisa memahami bahwa ya sudah, pokoknya sekarang saya sudah punya uang yang cukup, sekarang saya isi dengan perbuatan baik juga. Saya mungkin berbuat baik untuk orang-orang yang sakit juga, dengan membantu obat dan lain sebagainya, karena saya memahami tentang hukum dharma, bahwa tanam padi
padi, tanam jagung, tumbuh jagung. Ketika saya menanam kesehatan untuk orang lain, semoga saya pun mendapatkan kesehatan yang cukup. Sehingga uang yang banyak tadi bisa dibagi-bagi untuk berdana kepada mereka yang membutuhkan supaya karma baiknya berbuah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dirinya menjadi sehat sekeluarga. Nah, kemudian si C yang sudah sehat, dia maunya juga harmonis seperti boleh, tetapi sekarang dia harus mensyukuri dulu bahwa dirinya itu sudah sehat, sekeluarga sudah sehat. Nah, ketika dia bersyukur, karma baikku banyak ya, bahwa kita ini dalam satu keluarga sehat-sehat semua loh. Kita ingat nih, kita sudah umurnya segini dewasa, anak-anak juga sudah semua dewasa, tapi kita ini tidak pernah loh mengalami sakit yang berat sampai di rumah sakit dan lain sebagainya. Kita ini paling sakitnya hanya masuk angin lah, apa yang sangat simpel, yang sangat ringan. Sehingga kita ini harus bersyukur bahwa kita punya kesehatan yang bagus. Tetapi memang belum punya keharmonisan seperti keluarga si A. Tetapi tidak masalah. Saya harus bersyukur dulu dengan kesehatannya ini. Nah, sambil saya berusaha memperbaiki dengan cara bertanya kepada si A, bagaimana sih kamu kok bisa sekeluarga itu harmonis itu gimana? Kuncinya apa? Oh, kuncinya adalah kita ini mau saling mendengar, mau saling berbagi, mau saling memperbaiki diri, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesehatan yang sudah dia miliki ini harus disyukuri dulu sebagai buah karma baik, dan kemudian kita belajar untuk mencari peningkatan kualitas diri. Nah, dengan cara seperti ini, maka masing-masing di diri kita ini sebetulnya punya kelebihannya sendiri-sendiri. Selama kita memahami, selama kita mau mencari, menerima kenyataan bahwa ya sudah, saya sekarang punya kesehatan yang bagus. Bersyukurlah bahwa Anda punya kesehatan yang bagus. Nah, saya tiap hari, walaupun saya tidak kaya, tapi cukup makan. Bersyukurlah bahwa Anda tiap hari cukup makan. Ketika Anda mengatakan Anda tidak pernah tinggal kelas, bersyukurlah bahwa Anda sudah sekolah dengan biasa-biasa, tidak pernah tinggal kelas. Berarti, saudara, sebetulnya kita ini untuk bisa melihat keindahan di dalam kehidupan ini adalah bersyukur. Kalau sekarang tadi ada pandemi, bagaimana ya? Bersyukur kita itu tidak terkena pandemi, tidak terkena sakitnya. Tetapi bagaimana ya? Sekarang saya kan ada keluarga saya yang sakit di sana. Bagaimana ini? Ya, kita kemudian melihat dari sisi positifnya lagi. Oh, tapi kan saya tinggal di negara lain. Bagaimana dia tinggal di sana? Kan saya tidak bisa bersyukur. Kita hanya bisa bersyukur dari negara lain, kita mendoakan keluarga kita. Kemudian kita juga bersyukur bahwa keluarga kita, walaupun kita tidak pulang ke Indonesia misalnya, atau tidak pulang ke negara tempat keluarga kita tinggal, tapi keluarga kita masih ada teman atau orang lain yang merawat, yang membantu, dan lain sebagainya. Sehingga kita juga melihat di tengah ini saya masih bisa bersyukur, bisa melihat keindahannya. Nah, kemudian kalau sekarang kita lalu melihat, loh, saya sudah pacaran sama dia sekian lama, ternyata kok makin lama kok saya makin tahu dia jelek ya. Aduh, nggak jadilah menikah. Nah, bersyukur juga. Bersyukur bahwa saya mengetahui bahwa pasangan saya itu ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Loh, tapi ini setelah menikah saya baru tahu jeleknya. Bersyukur juga pasangan hidup saya ini saya ketahui setelah jeleknya setelah menikah, sehingga saya bisa belajar berlatih kesabaran. Bagaimana saya bertanggung jawab terhadap pilihan saya. Bahwa saya sudah dengan dia, ya saya menerima dia dengan satu paket baik dan buruk. Jadi dengan demikian, kita bisa melihat ketidaksempurnaan itu sebagai sesuatu yang indah ketika kita justru melepas keakuan kita, melepas ego kita, dan kemudian kita mensyukuri
apa saja yang kita sudah dapatkan saat ini. Karena semua yang kita dapatkan saat ini sebetulnya ada bagian dari buah karma baik kita. Cuman kadang memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya inilah yang kita ubah adalah keinginan kita ini. Kita perbaiki dengan mengucapkan dalam batin, memang inilah yang terbaik yang saat ini saya terima. Inilah yang terbaik yang saat ini saya bisa lakukan. Inilah yang terbaik saat ini yang saya bisa dapatkan. Dengan cara seperti itu, membuat batin menjadi tenang. Dengan cara seperti itu, membuat batin kemudian bisa melihat keindahan hidup ini. Kalau di dalam orang-orang mengatakan bahwa ketika hujan lebat pun, seseorang juga bisa menyembunyikan air matanya. Nah, itu kan ada satu kata-kata seperti itu. Aku paling senang menangis itu kalau di tengah hujan lebat. Kenapa? Karena disitulah aku bisa menyembunyikan air mataku. Artinya apa, saudara? Bahwa hujan lebat apapun juga itu juga ada indahnya. Bisa untuk memberikan manfaat kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bahwa jangan kita gampang mengeluh dengan apa yang kita tidak miliki. Tapi marilah kita mensyukuri dengan karma baik yang kita sudah miliki, yaitu segala hal yang sudah membuat kita ada sampai hari ini. Kita mengatakan, doh orang tuaku kok yang ini ya, kok bukan yang itu. Bersyukurlah orang tua Anda yang ini. Karena orang tua yang ini yang telah melahirkan Anda utuh dengan kaki. Orang tua yang inilah yang membuat Anda bisa berpikir seperti hari ini. Bersyukurlah seperti itu. Karena ketika mungkin kita dilahirkan, kondisi kita juga tidak sama. Bisa lebih baik mungkin harapan kita, tapi juga kemungkinan lebih buruk. Kenyataannya sekarang kita sudah seperti ini. Loh, kalau aku sekarang kenyataannya saya lahir nggak bisa jalan. Bersyukurlah ketika kamu walaupun nggak bisa jalan, kamu masih bisa melakukan sesuatu yang lain. Karena kalau kita melihat ada satu motivator dunia yang kakinya saja tidak ada, tangannya juga tidak ada, tapi dia bisa menjadi motivator di dunia. Ya, itu kalau nggak salah si Nick atau siapa namanya. Itu kan luar biasa sekali. Dia mensyukuri kekurangannya ini dan dia justru menjadikan kekurangannya ini sebagai satu kelebihan untuk membuat dia diterima di seluruh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan dia menjadi motivator yang hebat. Karena itu saudara-saudara, tangan kita masih lengkap, kaki kita masih lengkap, cara berpikir kita masih oke. Kenapa kita harus selalu menyesali ketidakadaan kita? Marilah kita mensyukuri yang kita ada dengan melakukan pelepasan keakuan. Dan di dalam Dharma sebetulnya pelepasan keakuan ini, ego ini sebetulnya itu dia yang dilatih, yaitu dengan kerelaan, merelakan keakuan kita dan melihat memang inilah yang saya dapatkan, memang inilah yang saya miliki. Kalau kita mau meningkatkan, kita mulai dengan sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita tingkatkan dari yang kita miliki saat ini untuk kita perbaiki. Kalau kekayaan yang kita miliki saat ini, maka kita bersyukur dulu dengan yang kita miliki dan kemudian kita meningkatkan kerja kita supaya kita menjadi lebih banyak lagi di masa depan. Sebaliknya kalau kita merasa kekurangan di dalam cara berpikir kita, bersyukurlah dulu bahwa kita masih bisa berpikir, kemudian kita pelan-pelan memperbaiki dengan berbagai macam sistem untuk kita meningkatkan kecerdasan maupun intelektual kita. Demikian pula dengan yang lain-lain. Kok saya temannya sedikit, tidak apa-apa, teman sedikit ini kita terima dulu sebagai kenyataan, dan mulai dari teman sedikit ini kita pelan-pelan belajar berkomunikasi dengan baik, kita menghargai yang sedikit ini, kemudian kita belajar meningkatkan lagi. Coba kamu kenalkan dengan temanmu yang lain, supaya kita jadi lebih besar grup kita dan lain sebagainya. Itulah yang nanti membuat kita menjadi teman pun menjadi banyak. Kita mulai dari situ sampai nanti kita belajar terus kita tingkatkan untuk menuju ke kondisi yang lebih baik, untuk melihat ketidaksempurnaan itu sebetulnya buatan sendiri dan keindahan itu pun hasil ciptaan pikiran kita sendiri. Kita mengendalikan diri kita untuk menciptakan keindahan di dalam ketidaksempurnaan. Terima kasih, saya kembalikan
kepada saudara moderator, yaitu saudara Yogi. Silakan.